Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis risiko bursa efek syariah dengan mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SE.M.H. Sebelum itu, saya mempunyai sebuah coach. Pendidikan bukan hanya sekedar ke sekolah atau ke kampus lalu mendapatkan ijazah, akan tetapi soal memperluas wawasan dan menyerap ilmu pengetahuan. Pengertian risiko. Di sini suatu peristiwa event yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam bidang ilmu perbankan adalah suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko di sini ada dua. Risiko yang sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Risiko yang sistematis itu sifatnya umum. Risiko ini mempunyai harga saham di pasar saham. Risiko yang tidak sistematis yang terkait dengan suatu saham dapat diperkecil atau diminimalisir melalui suatu diversifikasi. Contohnya, kegagalan dalam kinerja perusahaan, risiko finansial, dan risiko manajemen. Nah, risiko ini dapat diminimalisir dan juga dihindari apabila seseorang investor mengetahui terlebih dahulu profil perusahaannya itu, track record dewan direksi, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang investor bisa menghindari melalui saham dan memindahkan modalnya ke saham lain yang lebih prospek. Seperti itu. Oke, next. Tipe risiko itu ada 3. Risiko aset fisik, risiko karyawan, dan risiko legal. Dari definisi dan juga ilustrasinya di situ saya sudah memaparkan, mungkin teman-teman bisa melihat dan membacanya di situ. Baik, next. Pasar modal. Pasar modal atau bursa efek secara umum dapat direntik dengan sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki modal. Jadi, di sini orang yang memiliki modal yang memberikan suatu modal untuk dikembangkan uangnya itu disebut dengan investor, dan yang menjalankan modal ini adalah issuer. Gitu. Katakanlah si pemilik modal ini ingin mengembangkan, uangnya itu berjalan, yang artinya uang itu tidak hanya dipergunakan untuk foya-foya, tapi untuk menambah uang itu agar lebih banyak dengan membangun bisnis dan membangun jaringan terhadap orang lain. Nanti hasilnya itu dibagi dua, entah 60% si pemilik modal dan 40% yang menjalankan bisnisnya. Kenapa kok lebih banyak yang mempunyai modal, yang memberikan modal? Karena dia yang awalnya yang menanggung untuk menjalankan bisnisnya itu. Tanpa uang, bisnis tidak akan berjalan, bukan seperti itu. Nah, menurut Bambang Rianto itu menyatakan bahwa pasar modal di sini yaitu pasar yang sangat abstrak yang mempertemukan calon modal investor dengan perusahaan yang menerbitkan surat berharga di pasar modal yang membutuhkan dana jangka yang sangat panjang. Next. Nah, sebelum beranjak kepada dasar hukum pasar modal syariah ini,
saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar modal syariah. Mohon maaf, di sini saya lupa tadi tidak mencantumkan pasar modal syariah. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, pasar modal syariah yaitu instrumen yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang tidak ada riba, waror, dan juga maisir. Tentu kalau riba sangat jelas bahwa di dalam syariat Islam riba itu tidak diperbolehkan, dan juga jual beli yang hukumnya masih tidak diketahui. Seperti contoh, seseorang mau menjual anaknya sapi yang masih ada di dalam kandungan, itu tidak boleh karena hukumnya di situ tidak ada kejelasan. Iya kalau anak sapinya nanti ketika lahir selamat, tapi kalau tidak selamat, di situ kan mengandung risiko. Jadi kalau mau menjual sapi otomatis, kalau mau jual anaknya sapi otomatis sapinya juga harus dijual, dua-duanya juga harus dijual. Nah, dasar hukum pasar modalnya syariah ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okay, next. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, perusahaan efek didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perkembangannya dimulai sejak PT Dana Reksa Investment Management menerbitkan instrumen reksadana syariah dengan nama Dana Reksa Syariah yang disahkan pada tanggal 3 Juli 1997. Jadi di sini kesimpulannya, bursa efek itu adalah suatu lembaga perusahaan yang menjalankan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran dan jual beli efek antara berbagai perusahaan perorangan yang terlibat dalam tujuan perdagangan efek atau perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata ataupun penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.